Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM 2109 3081200002, program studi akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan istimewa. Yang pertama, pendahuluan. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, perdagangan internasional memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu negara, ekonomi suatu kawasan, maupun ekonomi dunia secara keseluruhan. Perkembangan yang cepat dalam hal teknologi, transportasi, dan komunikasi telah mendorong peningkatan perdagangan internasional. Perusahaan multinasional sebagai pelaku perdagangan internasional memanfaatkan perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi untuk menjalankan grup usahanya di beberapa negara. Dengan menjalankan usaha di beberapa negara, perusahaan multinasional mendapatkan keuntungan atas skala ekonomi terhadap barang yang diproduksi atau dijual, memperluas pangsa pasar, sekaligus meningkatkan efisiensi dan manajemen rantai suplai untuk grup usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, hubungan istimewa. Yang pertama, pendahuluan. Hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik di berbagai kepentingan bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Dari sudut perbankan, Bank Indonesia selaku bank sentral menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perusahaan-perusahaan grup yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan-perusahaan anaknya dan memiliki kriteria tertentu dalam melakukan penilaian terhadap pemberian kredit korporat bagi grup bisnis tersebut. Dari sudut perpajakan pun, otoritas perpajakan juga ternyata mempunyai suatu perlakuan perpajakan yang berbeda terhadap transaksi keuangan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan wajib pajak yang independen. Hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam hubungan bisnis internasional. Selanjutnya, yang kedua, hubungan istimewa menurut PSAK. Berikut beberapa pengertian yang terkait dengan hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7 Ikatan Akuntan Indonesia Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Kemudian, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Selanjutnya, pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Selanjutnya, pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama. Dengan perusahaan pelapor, subsidiaris, dan fellow subsidiaris. Yang kedua, perusahaan asosiasi. Yang ketiga, perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan memengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor. Yang keempat, karyawan kunci.
yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Yang kelima, perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir 3 atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang pertama, penyandang dana, yang kedua, serikat dagang, yang ketiga, perusahaan pelayanan umum, yang keempat, departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor, meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu perusahaan atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau perwakilan atau agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Selanjutnya, pengertian hubungan istimewa menurut Fiskas. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, perubahan keempat atas Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak menghasilkan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A, pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1 dianggap ada hubungan istimewa apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan mengenai materi hubungan istimewa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.